Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Sehat kan? Ketemu lagi di video aku. Kali ini aku mau ajak teman-teman semuanya buat ikutan aku trip singkat di Bandung selama 3 hari 2 malam. Dan ini adalah trip Bandung yang pertama di tahun 2026. Aku seneng banget sih, kemarin tuh nemuin hotel-hotel yang lucu, estetik, dan ini tuh hotel baru. Terus juga aku cobain beberapa kulinernya. Untuk itu teman-teman wajib banget simak video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniarmita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel, sampai dengan playlist liburan lainnya. Jadi udah siap kan temenin aku buat jalan-jalan di Bandung selama 3 hari 2 malam? Kalau gitu, let's go! Hari pertama kita mulai dengan perjalanan menuju ke Bandung. Kali ini aku nggak naik kereta, tapi aku tuh lagi mau cobain naik travel. Lokasi travelnya tuh deket banget sama stasiun Sudirman, guys. Nah itu di sini tuh stasiun Sudirman nih guys. Ini pintu stasiun Sudirman. Lokasi shuttle-nya tuh ada di Gedung Simpang Temu. Dan sekarang ini kita lagi mau keluar, mau masuk ke dalam travelnya. Kebetulan namanya tuh emang travel ya, jadi namanya travel, ya travel gitu. Terus ini dia gambaran dari travelnya, jujur ini nyaman banget guys ternyata. Kursinya tuh pakai kursi captain seat, dan kemarin aku pergi sama 2 teman aku dari Ayo Jalan. Ini dia kursinya guys, lihat dia nyaman banget ya. Untuk harganya tuh kemarin sekitar 130.000 dan perjalanannya tuh sekitar 2 jam. Terus ada pemberhentian 1 kali di rest area. Jadi menurut aku ini oke banget sih buat teman-teman yang mungkin bosen naik kereta atau mungkin mau lebih cepat, itu bisa cobain travel ini ya. Dan sekarang kita juga udah sampai. Ini adalah shuttle-nya mereka yang ada di Bandung, di Pasteur lokasinya. Itu tuh ada di dalam mall. Dan sekarang kita lagi mau jemput temen aku, ada yang satu lagi, dia tuh udah sampai di sini. Kebetulan kita mau trip bareng, terus juga kita mau bikin konten bareng-bareng. Sebelum kita mulai keliling-keliling, kita di sini mau makan dulu. Dan sekarang kita udah sampai di Wangi Seruni. Ini tuh adalah salah satu restoran ayam goreng yang cukup viral juga ya di Bandung, tapi ini adalah pertama kalinya aku cobain. Dan ini adalah menunya guys. Tuh untuk menunya tuh ada banyak banget selain dari ayam goreng. Untuk harga ayam gorengnya sendiri tuh sekitar 32.000 per potongnya. Kira-kira kayak gini guys untuk ayam gorengnya tuh. Ini dia tuh udah lengkap sama bumbu rempah-rempah gitu. Jadi udah pakai sambal juga, jadi kita langsung bisa tuangin aduk-aduk gitu pakai nasi ya. Ini dia beberapa pesanan kita, udah cukup banyak. Dan uniknya tuh dia juga pakai es teh. Es tehnya itu gede banget guys, segini, segentong. Oke, sekarang ini kita lagi mau cobain. Dan ini adalah pertama kalinya nih aku cobain si ayam Wangi Seruni. Ayamnya, potongan ayamnya tuh cukup tebal dan dia tuh kayaknya ayam kampung ya. Jadi untuk dagingnya tuh juicy, terus juga apa ya, menurut aku tapi ini masih lembut sih, jadi gampang banget dicopot dari tulang-tulangnya tuh. Kenapa Aryo nangis? Sambalnya pedas banget. Untuk tempatnya ini tuh bisa dibilang cukup luas ya, terus juga masih ada beberapa ruangan. Tapi yang paling unik di sini tuh ternyata disediakan refleksi gratis tuh, pijat gratis untuk kaki selama teman-teman mungkin nungguin antrian atau misalnya setelah makan tuh. Kayak gini guys, menarik banget sih. Next, sekarang kita mau check in ke hotel. Sebenarnya kita mau naruh barang-barang dulu. Ini aku nginepnya sebelahan sama temen aku. Dan ini dia kamar aku. Ini tuh aku kamarnya dapatnya yang gede karena kita lagi mau cobain salah satu hotel baru di Bandung yang estetik. Dan ini dia, nama hotelnya adalah Aksara Hotel. Untuk range-nya ini tuh mulai dari 600.000, 500.000-an. Jujur pas aku cari di bookingan kok nggak ada. Nanti kalau misalnya ketemu aku akan ngelampirkan linknya di kolom deskripsi ya guys. Ini tuh hotelnya aku suka banget sih, bener-bener lucu, unik. Terus juga dia tuh warnanya tuh gonjreng gitu loh, warna-warna vibrant. Dan gak cuma itu, di sini juga dalam kamar masing-masing juga udah tersedia balkon. Itu dia alasan kenapa kita pilih kamar yang bisa muat untuk berempat. Next, kita sore harinya jalan-jalan ke area Dago.
Ini kita lagi ada di area Dago, salah satu spot yang menurut aku enak banget buat ngabisin waktu kayak sore hari, siang hari, soalnya juga tempatnya adem. Untuk nama tempatnya ini tuh adalah Cafe de Pakar. Jujur Li, ini enak banget sih, asri, sejuk gitu loh. Apalagi kalau misalnya mungkin kesini sore-sore atau pagi-pagi ya, kayaknya bakal lebih bagus lagi. Atau mungkin kalaupun hujan juga ini kayaknya nggak kalah cakep sih. Untuk sitting areanya ini tuh terdiri dari indoor dan outdoor, tapi kebanyakan sih emang di area outdoornya ya. Dan ini untuk area outdoornya juga cakep banget, asri, adem, tenang gitu ya. Untuk aneka makanan juga ini ada banyak banget pilihannya, mulai dari yang snack sampai dengan yang makanan berat ada. Tapi kemarin tuh aku pesennya Indomie. Terus pas malam hari juga ini nggak kalah cakep. Next sudah selesai makan, kita turun, terus aku mampir ke rumah mode seperti biasa. Kita lihat-lihat baju, terus juga lihat-lihat snack-snack atau oleh-oleh gitu buat dibawa pulang 2 hari lagi. Ini tuh aku lagi mau cari baju sekaligus kerudung, celana gitu. Di sini juga ada banyak banget, modelnya macam-macam, terus juga masih murah. Terus kita lanjut lagi ke toko selanjutnya karena tadi aku cuma dapat satu. Ini kita mau pindah ke toko yang lain dan kita lewatin jembatan ikoniknya Bandung. By the way, ini tuh kemarin kita sewa mobil ya, sewanya tuh dari Traveloka, aplikasi Traveloka. Kita sewa itu kemarin harganya 350.000 sampai 400 ribuan itu satu hari, udah include sama supir dan biaya. Guys, kita lagi di Jalan Tengku Umar. Ini di sini nih ada bebek Ali Gourmet. Aku pernah makan di sini nih. Dia pernah aku kontenin di Bandung Tatar Bendung. Terusnya ada banyak banget makanan tuh. Spicy yakiniku, warkop TU. Terus sekarang kita lagi mau beli panjo, roti bakar panjo. Ke Bandung kalau nggak makan roti bakar tuh kan kayak ada yang kurang ya. Cuma kali ini aku tuh mau cobain panjo karena katanya sih nggak kalah enak ya sama bolu bakar tunggal. Oh, pakai rum butter juga. Oh. Ini kan buat butter makannya aja gitu. Oh gitu. Tapi itu juga udah wangi sih buat yang mangga. Wangi. Kita kayak ini guys, teman-teman aku ini orang kampung semuanya. Segala orang roti bakar ditanya. Nah, ini tuh topping yang tuna mayo. Ini ternyata banyak banget ya toppingnya. Terus udah gitu di atasnya juga masih dikasih keju, terus di torch kayak gini. Jadi beneran kayaknya melted, enak gitu ya. Sementara aku tuh belinya yang rasa blueberry keju. Oke, nanti kita cobain ya. Sebelum pulang ke hotel atau kembali ke hotel, kita lagi-lagi mampir. Kali ini kita mampir ke Cireng Viral. Keju sosis, keju pasta, sama sebelah keju. Lagi. Sama kue tiaw keju. Keju mozzarella juga habis. Ya udah keju mozzarella aja. Oke, udah cukup. Oh, beneran masih viral ya kayaknya, soalnya jam 8 malam udah banyak banget ternyata yang habis. Untuk pilihan menunya juga ada banyak banget nih, pilihan topping cirengnya tuh. Ada ayam suwir, beef, seblak, jando, pokoknya ada banyak banget deh pilihannya. Dan mereka juga punya area dine in, jadi buat yang mau langsung makan cirengnya hangat-hangat bisa nih di sini. Iya, Jam 9 malam kita udah balik ke hotel dan sekarang kita mau unboxing semua jajanan kita. Ini blueberry-nya enak sih disambut. Blueberry-nya ngeblur Ngeblur kayak mukanya aja. Pokoknya kalau ada ayam suwir berarti punya aku ya. Ini jando. Blueberry-nya. Wah, blueberry-nya blue banget. Ini kita masih numpang ya di kamar temen aku buat makan semua makanan yang udah kita beli. Jujur ini enak-enak banget ya. Cirengnya juga ini enak banget, 5.000 tapi isinya sebanyak itu guys. Jadi bener-bener puas banget. Terus ini dia area kolam renangnya dari Hotel Aksara ini. Jadi ini aku baru sempat keliling-keliling hotel. Cakep banget. Terus ada apa ya? Ada kayak asap-asapnya gitu ya, lucu banget. Dan ini juga pokoknya seluruh elemen yang ada di Aksara ini bener-bener bagus, pol. Tapi ada lagi yang paling seru karena di deket sini tuh ada namanya warung sate Bungantuk. Ini tuh salah satu sate taichan yang paling ngetop ya di Bandung. Dan ini lokasinya bener-bener di depan Hotel Aksara ini guys. Untuk harganya ini murah ya, mulai dari 12 ribuan aja. Untuk satenya juga ini enak banget, soalnya dia tuh pakai koya, terus rasanya tuh gurih, asin, pokoknya enak, pedas juga sambelnya. Harus coba deh pokoknya.
teman-teman, selamat pagi. Pagi ini adalah hari kedua kita ada di Bandung. Dan aku baru aja keliling-keliling hotelnya lagi. Dan bener-bener cakep ya ini hotelnya. Segitu estetiknya sih guys. Jadi emang ini rekomen banget buat teman-teman yang mungkin cari-cari hotel baru dan unik di Bandung. Bisa cobain ke Hotel Aksara. Review lengkapnya mungkin akan aku pisah ya setelah video ini. Dan setelah check out, kita lanjut makan siang di Kame Bakehouse. Ini adalah salah satu tempat makan favorit aku. Dan ternyata teman-teman aku juga katanya suka makan di sini. Jadi ini adalah kali kedua aku datang ke Kame Bakehouse karena emang segitu enaknya guys. Ini lihat deh, fix lah ini salah satu nikudon terenak yang pernah kita coba ya. Ini aku pesennya yang cheese, teman aku yang dua itu dia pesennya yang pakai telur. Dan ini dia makanan kita. Untuk harga proporsinya itu sekitar 60 ribuan sampai 75 ribuan. Teman-teman bisa pilih aja. Terus kalau kesini jangan cuma makan di lantai 2-nya aja, harus juga cobain pastry atau cake mereka yang di lantai 1. Ini juga nggak kalah enak loh. Next, setelah tadi kita brunch, jadi karena tadi kita juga nggak ambil sarapan di hotel, jadi kita tadi pilihnya langsung brunch di Kame Bakehouse. Sekarang kita mau lanjut ke area Lembang. Tapi sebelum itu kayaknya aku mau beli oleh-oleh dulu karena takutnya besok tuh buru-buru, jadi takutnya nggak kebagian ya. Dan sekarang kita udah berada di Cilaki. Ini adalah salah satu oleh-oleh favorit sejuta umat yang datang ke Bandung ya kayaknya, karena emang seenak itu guys. Dan kemarin tuh aku beli yang per slice kayak gini, yang rasa keju dengan topping vanilla. Dan aku juga beli yang whole cake gitu, yang buat dibawa pulang buat oleh-oleh. Dan ini dia penampakan dari bolu pisang kita. Untuk harga yang per slice itu 25.000 sudah termasuk dengan topping butternya. Sementara yang sekotak kayak gini itu harganya 140.000 ya guys. Dan ini adalah pertama kalinya teman aku cobain si bolu pisang. Tuh ternyata juga katanya enak, approve ya. Karena emang enak banget sih guys. Dan dia tuh tanpa pemanis tambahan ya katanya, jadi pure dari pisang asli. Jadi kalau misalnya ke Bandung terus bingung mau beli oleh-oleh apa, kayaknya emang wajib banget cobain ke Cilaki. Kalau butuh oleh-oleh tambahan tinggal ke sebelahnya aja, karena di sebelah tuh juga ada donat bahagia. Kita sekarang lagi mau ke Vispal. Ini tuh sebenarnya brand-brand Bandung gitu ya. Tas sama jaket mirip kayak di ekspor, tapi dia tuh kayak versi lebih murahnya gitu guys. Tuh. Udah selesai, sekarang mari kita on the way ke Lembang. Dan sekarang kita udah sampai di The Great Asia Afrika. Ini tuh kita lagi mau jalan-jalan ke sini karena katanya mumpung lagi sepi. Dan ini tuh untuk harga per tiketnya 50.000 per orang ya. Ini tuh udah termasuk nanti teman-teman bisa tuker satu minuman untuk per tiketnya. Let's go, kita masuk. Oke, kasih. Oke, sebelum keliling kita mau lihat dulu nih pemandangan The Great Asia Afrika kalau dari atas. Cakep banget ya. Oke, negara pertama yang bakal kita kunjungi di perjalanan kita untuk keliling benua Asia Afrika adalah negara Korea. Ini dia guys gambaran dari negara Korea ya. Ini kayak ada makanan khasnya Korea. Ini tuh lebih ke dapur dan tempat penyimpanan makanan mereka ya. Tapi teman-teman juga bisa ya sewa baju masing-masing negara di setiap negara masing-masing di sini, dan itu harganya tuh beda-beda. Jadi mungkin buat foto-foto juga bisa lebih total gitu kan. Next, sekarang kita mau pindah ke negara lain. Enak ya keliling-keliling negara cuma tinggal jalan kaki aja. Tapi ini boleh aku kasih tahu ya, kalau di sini tuh sebenarnya tempatnya luas. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa orang tua, mungkin aku agak kurang rekomendasiin karena emang pasti capek ya turun-turun ke bawahnya ini. Tapi nanti teman-teman juga bisa sih naik gondola gitu yang turun ke bawah, atau pas naik ke atas juga bisa naik gondola. Itu dia guys keretanya. Kita kesini cuma mau naik kereta itu sebenarnya tuh. Tapi sekalian kita sambil mau explore si The Great Asia Afrika. Kita lagi syuting Mimpi Adalah Kunci. Oke, setelah dari Jaipur, sekarang kita beralih ke negara Jepang, guys. Lihat dong, kita ke Jepang cuma modal 50.000 nih. Lihat deh, cakep banget kan tempatnya.
Yeay. Masuki dunia fantasi. Jangan dadah. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Peace aja. Pun. Mundur. Lihat deh, bagus banget tuh. Wah. Bagus kan rumah-rumahnya? Let's go. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Guys, lagi di Asia Afrika. Kurang lagi. Oke, dan sekarang kita tuh masih di negara Jepang, guys. Jadi ternyata di Jepang itu emang yang paling luas ya kayaknya. Dan sebentar lagi kita bakalan naik kereta. Oke, jadi untuk naik kereta ini tuh teman-teman tinggal menuju ke negara Jepang yang tadi udah aku lewatin. Dan untuk harga tiketnya ini tuh masing-masing orang 25.000 per tiket. Terus untuk naik keretanya tuh kita akan diputar selama 2 putaran aja. Habis itu selesai deh. Kurang lebih sekitar 10 menit kali ya, karena emang ini tuh sebenarnya rutenya tuh pendek, cuma muter sedikit aja. Tapi view-nya tuh emang bagus banget sih, guys. Oke, jalan-jalan kita udah hampir selesai. Sekarang kita mau balik lagi ke atas atau keluar. Ini kita harus naik gondola dulu karena jujur aja capek ya kalau nggak naik gondola. Untuk harga tiketnya ini tuh 10.000 per orang dan per trip ya. Jadi kalau teman-teman mau bolak-balik berarti sekitar 20.000. Dan untuk tiketnya bisa dibeli langsung pas teman-teman mau naik ya. Dan sekarang kita udah berada di area lobbynya. Sebelum pulang kita mau tukerin voucher kita dulu untuk ditukar menjadi minuman. Jadi teman-teman bisa tukerin vouchernya saat mau mulai perjalanan atau setelah selesai juga itu bisa, sama aja. Terus Salfok ini ternyata tempatnya bagus banget ya. Dan itu tuh sebenarnya semacam kayak kafetarianya mereka. Jadi kalau teman-teman mau makan, mau nyemil, mau minum itu bisa di sini karena emang di sepanjang jalan tuh tadi tuh juga ada kafe-kafe gitu, kafe-kafe kecil. Dan ini ternyata spotnya juga nggak kalah cakep ya, estetik gitu loh tempatnya. Ini dia tempat penukarannya, teman-teman bisa pilih deh mau rasa apa. Oh yeay. Udah deh guys, selesai trip kita di The Great Asia Africa. Mas-masan. Oke, udah selesai kita jalan-jalan keliling dunia, keliling benua Asia dan Afrika. Sekarang kita lanjut mau ke cafe lain, kita mau makan. Dari Lembang kita on the way menuju ke Dago dan kita mau cobain salah satu cafe baru yang ada di Dago. Ini tuh namanya adalah Rooftop Coffee Dago, dan ini tuh dia konsepnya kayak kafe-kafe di Ubud gitu guys. Apalagi tempatnya sih mendukung ya, dingin juga terus tinggi. Jadi kita mau lihat apakah benar seubud itu. Oke, tadi setelah kita dari depan, kita terus diantar ke meja. Mungkin kalau misalnya teman-teman kesininya weekend pas lagi rame, itu kayaknya harus reservasi dulu sih. Cuma kemarin untungnya tuh masih ada tempat. Ya Allah. Nanti ke kanan kalau udah nemu back
Oke. Masih. Ini ke kanan kan? Ini kanan sini ya? Enggak dong, kanan sini atas. Oke, jadi kedengeran ya, ini tuh suara ngos-ngosan kami karena emang ini tuh naiknya tinggi banget. Terus banyak anak tangga gitu loh, dan menurut aku ini benar-benar nggak kids friendly atau nggak ramah orang tua dan disabilitas ya. Tapi buat aku ini sebenarnya tempatnya emang bagus ya. Terus juga pemandangannya cakep banget. Pemandangannya tuh ke bukit dan ke kota Bandung. Jadi emang oke sih sebenarnya, apalagi buat nyore ya, ini emang rekomen sih. Terus juga untuk beberapa menu juga dia ada banyak ya, ada main course, snack, ada minuman, kopi. Dan sekarang kita lagi mau lihat-lihat ke area restonya mereka yang di depan, yang bentuknya tuh mirip banget kayak di Ubud. Bahkan ayunan ini juga mirip banget ya kayak di Ubud. Terus untuk restonya ini tuh bisa dibilang sangat-sangat luas ya. Dan sebagian besar ini tuh sebenarnya areanya tuh semi outdoor. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nongkrong di sini mau cari yang indoor kayaknya nggak ada ya, karena ini konsepnya emang semi outdoor gitu, lebih ke open air. Jadi cocok banget sih buat orang-orang yang pengen nikmatin suasana dan udara Bandung. Nah ini dia nih beberapa bagian yang dibilang tuh mirip banget ya kayak di Ubud. Mulai dari kayak atap-atapnya ini tuh dia tuh bentuknya kayak jerami ya. Ini tuh mirip banget sih kayak kafe-kafe yang ada di Ubud. Dan untuk suasananya juga ini menurut aku enak, kalem, adem gitu ya. Terus juga kadang-kadang tuh kedengeran kayak suara-suara burung. Apalagi kemarin juga aku tuh sempat ngeliat ada sunset guys di sini. Jadi emang ini rekomendasi sebenarnya buat teman-teman yang bingung mau ngabisin sore hari di mana. Mungkin ini juga bisa jadiin pilihan. Oke, dan aku tuh kemarin sama teman-teman di sini cuma ngopi sama beli matcha karena kita mau makan malam di Ayam Sari Rasa. Ini ayam bakar aku. Ini apa? Nasi Ada garam. Nasi lada garam. Ini ayam original. Kulit. Ini kulitnya bukan kulit ayam. Serius? Coba kamu gini deh, fix semana tangan kamu. Aduh, pecinta sambal, pecinta pedas, ini kayaknya surga sih di sini. Soalnya makanannya tuh pedas-pedas semua, terus enak gitu rasanya. Aku suka banget sih. Ayam bakar pedas sama telur balado pedasnya ini top banget sih. Pokoknya aku kayak bakal kesini buat makan dua itu tadi. Terus mereka tuh juga punya menu pilihan nasi lada garam, itu juga enak sih. Agak-agak pedas sedikit tapi enak gitu, gurih. Ini tuh nasi, ayam, telur, sambal-sambalnya ini tuh diuak-uak pakai nasi. Beh, pokoknya enak banget. Nagih. Nah ini dia nih proses dari surga-surga itu menempuh jalan ke piring kita. Lihat deh, ini sambelnya banyak banget. Terus macem-macem gitu loh sambelnya. Ada sambel korek, ada sambel penyet, terus ada sambel kering. Pokoknya macem-macem deh. Terus juga pilihan lauknya juga ini ada banyak banget. Setelah dari Ayam Sari Rasa kita bakal kemana? Tenang, kita belum mau pulang karena kita di sini masih mau beli kopi dulu buat kita nanti ngobrol-ngobrol malam-malam sambil bikin konten bareng. Ini kita lagi mau ke coffee shopnya anak gaulnya Bandung ya, coffee shopnya Bandung lah ya, Makmur Jaya Coffee atau Makjay. Kalau di Jakarta tuh mungkin namanya Tuku lah ya. Dan di sini tuh antrinya bener-bener sama gitu ya, nggak kena lelah gitu. Ini padahal kita weekday tapi ternyata antrinya juga sepanjang ini. Tempatnya cakep sih, estetik juga, dan dia juga sekarang udah punya banyak cabang gitu ya. Bahkan ada beberapa cabang barunya yang menurut aku tuh bagus gitu ya buat nongkrong gitu ya. Terus kalau si Makjay itu sebenarnya bisa buat nongkrong di tempat buat dine in gitu, karena emang tempatnya lumayan proper, cuma emang penuh terus gitu. Menurut aku untuk kopinya Makjay itu dia lebih creamy ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka kopi tapi lebih suka yang creamy, ini kayaknya Makjay masuk sih di teman-teman. Terus juga mereka punya beberapa pilihan pastry tuh, terus juga ada brownies, pokoknya ada banyak deh pilihannya. Cuma emang di sini ya harus sabar-sabar antri sih. Masih kira-kira jam 8 malam setelah dari Makjay, kita juga belum pulang. Kita lanjut lagi karena teman aku di sini ada yang mau bungkus bakso cuanki stasiun, karena ini emang kayaknya kalau ke Bandung nggak makan cuanki stasiun tuh kurang gitu ya. Jadi harus mampir ke sini. Walaupun kita udah kenyang tapi selalu ada tempat untuk cuanki stasiun. Kayaknya teman-teman yang udah sering nonton video aku udah
rada bosan kali ya. Tiap ke Bandung pasti belinya cuanki stasiun terus gitu kan. Ya emang aku sukanya ini guys, enak soalnya. Terus di sini juga kita bungkus masing-masing tuh pesan menu yang apa ya, yang paling standar tuh. Dan itu kita rencananya mau makan sambil nonton film gitu. Terus sementara aku nanti masih akan review penginapan yang baru. Jadi teman-teman harus masih simak video ini sampai 10 menit ke depan lah ya. Oke, lanjut dalam tema akan kuhadapi kemacetan Bandung asalkan kita bungkus panjo dulu. Karena kemarin kita udah cobain roti panjo yang blueberry cheese, itu enak banget. Jadi tentu saja kita beli lagi, kemudian mau kita simpen buat sarapan besok karena kita kebetulan akan nginep di satu penginapan yang sama tapi kamarnya tuh ada banyak gitu ya, nggak banyak sih, 2. Terus juga di sana juga lengkap, ada microwave, ada kompor dan segala macam. Jadi kita bisa agak-agak masak-masak lah ya sedikit atau angetin makanan. Dan sekarang kita udah sampai di penginapan kita yang kedua dan kita bakal nginep di URF. Kita nginep di tipe Geneva. Jadi ini tuh udah lengkap banget ya. Udah ada dapur, ada 2 kamar, terus ada living room juga. Sebenarnya untuk totalnya tuh di sini bisa muat 6 sampai 7 orang. Dan untuk di dapur juga ini udah lengkap banget tuh. Udah ada penggorengan, microwave, ada wastafel, pokoknya udah lengkap banget. Ada kulkas juga dan udah ada dispenser. Dan ada dining room juga ya di sini. Jadi seru banget bisa makan bareng-bareng. Untuk kamar yang pertama ini aku spill, ini adalah kamar yang aku tempatin. Terdiri dari 2 kasur single yang bawahnya tuh bisa ditarik kayak gini guys. Dan untuk kamar yang kedua ini tuh tipe kamarnya tuh double. Jadi di sini tuh terdiri dari 2 kasur double. Jadi di atas ada kasur double tipe queen, di bawah juga ada kasur tipe queen. Jadi tinggal ditarik aja. Dan ini tuh muat sampai 4 orang ya. Kamarnya juga sangat lega. Dan ini juga area living roomnya udah tersedia sofa bed, ini bisa dibuka. Terus juga udah ada smart TV. Untuk toiletnya juga ini nggak terlalu besar sebenarnya, tapi ini udah oke karena bersih. Terus juga udah lengkap banget. Dan untuk shower roomnya ini juga terpisah ya, jadi ada pintunya sendiri, bisa digeser aja. Terus juga udah ada sabun sama shampoo yang udah disediakan. Ya pokoknya kayak gini guys, kira-kira untuk area toiletnya nggak terlalu besar, tapi udah cukup oke ya. Tuh handuknya juga tersedia 7, karena emang sebenarnya ini kamarnya tuh muat sampai 7 orang. Dan karena tadi kita udah beli cuanki stasiun untuk dibungkus dibawa pulang, dan sekarang kita lagi makan ini sambil nonton YouTube dan Netflix. Dan yang paling aku suka dari URF ini tuh mereka udah ada akun Netflixnya, jadi kalau kita mau nonton udah tinggal nonton aja, cari-cari, nggak perlu login dulu gitu guys. Selamat pagi. Pagi ini kita udah mau check out dan dia juga punya kolam renang ya ternyata di bawah. Terus setelah check out kita lanjut beli oleh-oleh. Sekarang kita lagi ada di Prima Rasa. Di hari ketiga ini kita bakalan pulang naik kereta sekitar jam 2 atau jam 3 sore. Namun sebelum itu kita mau beli oleh-oleh dulu. Seperti biasa kesukaan aku itu adalah brownies panggangnya Prima Rasa. Ini tuh enak-enak banget guys, Prima Rasa, dan bolennya juga enak sih. Untuk harganya tuh sekitar 70.000 sampai 95.000-an ya untuk yang brownies panggang. Terus juga mereka tuh masih punya banyak banget sih aneka macam-macamnya. Tuh ada brownies basah juga, ada bolu, ada kue tart, ada kue basah juga, pokoknya lengkap deh. Dan habis ini kita lanjut mau makan siang karena tadi kita nggak ada sarapan, cuma makan roti aja. Sekarang kita udah ada di Rumah Sejoli. Ini juga salah satu restoran favorit aku. Nah sebenarnya dia tuh kayak cafe kecil gitu ya guys, dan dia tuh makanannya tuh enak-enak gitu loh. Apalagi ini tuh varian mie karinya ini enak banget jujur li. Kuahnya juga bumbunya tuh pekat tapi nggak terlalu berat gitu loh. Terus juga asin manis gurihnya tuh pas banget. Dan untuk toppingnya juga ini udah banyak banget ya. Ada telur, tahu, ayam, mie-nya juga nggak kalah banyak. Untuk kafenya dia juga bisa dibilang cukup nyaman ya. Terus juga cukup luas karena dia tuh sekarang udah ada di lantai 2 juga. Terus kalau misalnya makan di sini jangan lupa untuk pesan roti melakanya, itu juga nggak kalah enak. Jadi perpaduan yang cocok ya mie kari dengan roti melaka. Next, sekarang kita udah berada di stasiun. Kita udah ada di stasiun Bandung. Kita juga mau siap-siap untuk check-in dan masuk ke kereta kita. Kebetulan kita kemarin tinggal langsung masuk aja karena aku udah aktif di face recognition. Dan suasana di stasiun Bandung tuh kira-kira seramai ini guys tuh. Ini tuh padahal weekday ya kemarin. Jadi emang setiap harinya tuh seramai ini di Bandung. Salfok ternyata sekarang kursinya tuh udah nyaman banget ya di ruang tunggu atau di area tunggu
untuk naik ke atas ini juga udah banyak banget colokan. Jadi udah sangat nyaman sih menurut aku buat nungguin kereta. Jadi rekomen banget deh, good job buat stasiun Bandung. Oke, sekarang kita tinggal tunggu pemberitahuan, terus kita langsung naik ke atas. Dan kereta kita udah sampai di stasiun Bandung. Sekarang kita lagi mau naik untuk menuju ke Jakarta. Kita akan duduk di kursi eksekutif di kereta Papandayan. Dan untuk kemarin tuh aku dapetin harga tiketnya sekitar 150.000. Jujur li, kadang-kadang tuh emang suka murah ya, kadang-kadang suka standar harganya. Biasanya tuh aku dapetin harga eksekutif tuh kalau dari Bandung atau ke Bandung sekitar 200.000. Tapi kemarin dapetin tuh lagi murah gitu guys. Guys, sekarang aku udah di dalam kereta. Ini tuh aku lagi naik kereta Papandayan. Kita mau pulang menuju ke Jakarta. Keretanya itu akan berangkat jam 14.57. Let's go, kita pulang. Jadi dengan berakhirnya video di kereta ini, maka berakhir pula trip kita selama 3 hari 2 malam. Terima kasih teman-teman udah nonton. Oke guys, selesai sudah short trip kita ke Bandung selama 3 hari 2 malam. Semoga teman-teman terhibur ya dengan video aku, dan semoga aja bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau liburan di Bandung. Untuk segala pertanyaan atau apapun bisa di kolom komen, dan aku juga akan lampirkan beberapa link hotel yang aku inepin di perjalanan kemarin. Terus juga untuk mobilnya tuh kemarin aku sewa di Traveloka. Teman-teman mungkin bisa buka aja aplikasinya, terus tinggal cari mobil, nanti bisa rental, atau nanti kalau misalnya teman-teman butuh aku juga bisa kasih nomor dari drivernya ya. Oke, terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniarmita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel, sampai dengan playlist liburan lainnya. By the way, teman-teman ada yang tahu nggak sih kalau di jalur sini tuh ternyata ada air terjunnya guys tuh. Walaupun kecil tapi kelihatan banget ya air terjunnya. Benar-benar seru, dan ini tuh cuma berlangsung sekitar beberapa detik aja. Jadi benar-benar harus ngelihatnya tuh cepet gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nemenin aku trip, buat Ayo Jalan, buat Aryo, buat Fikri, buat Haryana, buat Erik. Pokoknya sampai jumpa di trip selanjutnya. See you next video. Thank you for watching. Bye bye.